Oke teman-teman, setelah kami menyimak video dari sahabat kami pemula, saya ikut prihatin bahwa hasil buah-buah yang ditumbuhkan oleh pohon anggurnya ternyata bantek teman-teman, atau tidak bisa berkembang menjadi lebih besar karena beliau memotong tunas lanjutan yang ada di sini ya teman-teman, dipangkas sehingga bertujuan untuk menyalurkan nutrisi khusus ke buah. Oke teman-teman, kami akan membahas apa pentingnya kalium dan apa pentingnya asam humat, karena kalium bisa untuk mengoptimalkan isi buah atau beri ya, dan asam humat bisa untuk membuat menjadi buah menjadi manis. Tetapi ini kami bahas untuk tambulapot teman-teman ya. Oke, tambulapot itu medianya terbatas teman-teman ya, unsur haranya pun terbatas. Maka untuk mendapatkan buah yang banyak, yang banyak seperti ini, tentu diperlukan trik teman-teman. Nah, salah satu dari senior ada yang pernah melakukan suatu trik bahwa menyarankan setelah bunga anggur menjadi beri ya, karena beri yang masih kecil belum perlu banyak nutrisi ya. Kapan perlu banyak nutrisi? Nanti menjelang perasen teman-teman ya. Nah, beliau untuk mendapatkan buah yang banyak, biasanya tunas yang lanjutannya dari buah ini akan vigor teman-teman. Nah, senior telah memangkasnya di ujung ini agar nutrisi tadi itu digunakan oleh calon-calon tunas atau bat yang mengeluarkan bunga. Jadi dipangkaslah di sini teman-teman. Nih, dipangkas di sini ya. Nih, ini juga dipangkas teman-teman ya, dipangkas di ujung sini. Nah, setelah dipangkas ya, nutrisi terhambat di sini teman-teman. Tapi sebetulnya bukan untuk konsentrasi ke buah nutrisi itu, karena nutrisi mentah itu tidak akan masuk ke buah, dia perlu ke daun dulu ya. Tetapi nutrisi yang terhambat di sini tadi itu dipakai untuk tunas-tunas lain yang dipecahkan supaya menghasilkan buah atau bunga seperti ini teman-teman. Jadi ujungnya tetap dipangkas dulu nih ya, ini dipangkas teman-teman, ini dipangkas, lalu nutrisinya ya dipakai untuk memecahkan bunga-bunga yang lain seperti ini teman-teman. Setelah keluar di tunas 3 dan 4, yang kelima ini dipotes. Tujuannya supaya nutrisi dipakai untuk membuahkan yang lain ini, sehingga buahnya menjadi banyak teman-teman. Kenapa? Karena kita mau mengefisiensi nutrisi. Tetapi teman-teman ya, setelah bunga-bunga ini berkeluar ya teman-teman ya, ini harus dilanjutkan lagi yang dipotes ini nih teman-teman. Ini kan dipotes nih. Nah, ini harus dilanjutkan lagi. Berapa dilanjutkannya lagi? Yaitu 9 daun atau 4 ditambah 9. Jadi kalau tumbuhnya itu di 4 ini ya, ini kan 3 ya teman-teman ya. Ini 3, tunas ketiga keluar bunga, ini tunas keempat. Jadi kalau sudah tunas keempat ini keluar, kita tambah lagi di ujungnya itu adalah 9 daun ya. Atau kalau diukur dari ujung sini itu 13 daun teman-teman. Oke, jadi ini juga dilakukan di yang lain juga gitu. Nah, ini juga diteruskan ya teman-teman. Ini ya, setelah dipotes di sini, itu dilanjutkan lagi teman-teman, daun ini menjadi 9 daun lagi, jadi total adalah 13 daun.
Apa fungsinya daun-daun itu? Fungsi dari daun ini adalah kita saat mengaplikasikan di media tanam sini ya, kalium tinggi dan asam humat tinggi itu bisa juga disemprot di sini teman-teman, di daunnya. Tujuannya ya, kalium itu sebagai kontainer atau transportasi ya, transportasi untuk apa? Untuk penyerapan ya, untuk mempermudah penyerapan cairan beserta dengan unsur hara yang ada di dalam tambulapot ini atau media tanam ini untuk dibawa ke daun ya teman-teman. Nah kalau daunnya dipotong seperti ini, nggak ada, ya bagaimana kalium tadi itu setelah bawa nitrogen, fosfat ke daun, daunnya nggak ada. Nah perlulah daun yang 9 itu untuk masak di daun itu, di fotosintesis gitu. Itulah fungsinya kalium. Jadi untuk mempermudah penyerapan cairan supaya lebih banyak unsur hara yang dibawa ke daun, sehingga nanti daun setelah melakukan fotosintesis teman-teman ya, itu menghasilkan karbohidrat. Nah karbohidrat yang dihasilkan oleh daun-daun itu akan untuk membesarkan beri-beri ini, tetapi nanti diperlukan itu pada saat menjelang perasen teman-teman ya. Lalu asam humat, dia sangat mendukung sekali karena asam humat itu ya teman-teman, dia bisa membuat pH-nya itu menjadi naik. Jadi tingkat keasamannya itu menjadi rendah, sehingga dia mendukung akar-akar itu bisa menjadi panjang. Semakin akar baru menjadi panjang, semakin banyak unsur hara yang diserap oleh akar itu, dan di bawah penyerapan itu oleh kontainer itu yaitu kalium gitu teman-teman. Sehingga kalium dan asam humat atau sugar express ya, atau powder rumput laut untuk tanaman yang lain namanya ya, untuk memaniskan buah itu sebenarnya yang berfungsi itu adalah daun-daun ini teman-teman. Ini sangat perlu sekali. Makanya kami telah berhasil ya teman-teman ya, untuk membuahkan Isabella ini menjadi manis. Itulah unsur-unsur yang dapat mendukung. Nah unsur yang kedua selain unsur hara makro primer, ada namanya unsur hara makro sekunder, yaitu batang-batang ini atau batang-batang daun ini harus kuat. Ini dan daun ini harus tebal. Ini adalah kalsium teman-teman. Jadi tegaknya batang ini adalah kalsium. Lalu daun-daun ini ya teman-teman, supaya tahan terhadap hama, jadi hasil fotosintesis tidak diserap oleh parasit ya, seperti jamur gitu. Sulfur lah itu pegang peranan atau belerang. Nah yang ketiga yang tidak kalah penting adalah pembentuk klorofil, yaitu MgSO4. Pembentuk klorofil teman-teman hijau daun, sehingga penyerapan sinar matahari itu menjadi lebih banyak, sehingga yang dihasilkan energi itu lebih banyak untuk memperbesar buah dan memaniskan buah. Karena di dalam magnesium sulfat juga ada sulfur. Oke teman-teman, terima kasih Anda telah bergabung dengan kami metode Isokoiki 13 Iwan. Jadi lakukan saja yang mudah dilakukan, tentunya yang murah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam hormat buat senior. Dan bagi para pemula, semangat menanam anggur. Yuk bela yang paling murah. Semangat lagi.